Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Kita akan membaca renungan kita malam hari ini. Kita masih belajar dari Hananya, Misael, dan Asaria. Judul renungan kita adalah Orang-orang Muda Berintegritas. Ayat nats kita terambil dari kitab Daniel 1 ayat 8 sampai 20. Tetapi kita akan membaca ayat yang ke-18 sampai 20 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Amin. Mereka adalah orang-orang Yehuda. Status sebagai bangsa pilihan Tuhan masih melekat di dalam diri mereka. Banyak aturan yang diberikan kepada mereka supaya mereka terlihat berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Yang terutama, aturan itu berkaitan dengan kekudusan hidup, yang salah satunya adalah tentang makanan. Dalam hal ini, mereka berhasil mempertahankannya, oleh karena mereka bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan sebagai bangsa pilihan Tuhan, maka mereka layak disebut sebagai orang-orang muda yang berintegritas. Ketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja secara tegas dikatakan oleh Daniel. Tetapi bukan berarti yang mewujudkan ketetapan itu hanya Daniel saja. Teman-teman Daniel juga turut mewujudkan ketetapan tersebut. Ada 3 alasan mengapa mereka tidak mau makan santapan raja dan minum anggur yang biasa diminum raja. Mereka tidak mau menduga-duga tentang haram tidaknya santapan raja. Bisa jadi santapan raja itu diolah dari binatang yang menurut hukum Taurat adalah haram, atau dari binatang yang mati dicekik. Menjauhkan diri dari makanan haram adalah kewajiban setiap orang Yehuda. Bisa juga santapan raja itu terdiri dari lemak-lemak atau bagian-bagian tubuh binatang yang hanya diperuntukkan bagi Tuhan. Di samping itu, mereka sadar bahwa santapan dan anggur raja itu sudah diberkati dalam nama Dewa Bel. Jika mereka makan santapan raja dan minum anggur raja, berarti mereka menyetujui adanya kepercayaan dan penyembahan kepada Dewa Bel. Minum anggur sebenarnya tidak dilarang, tetapi karena anggur yang dimaksud di sini sudah dikaitkan dengan Dewa Bel, maka mereka menolaknya. Mereka ingin menunjukkan bahwa tidak ada pribadi yang patut disembah dan yang bisa memberi berkat kepada manusia selain Tuhan. Bagi mereka, Dewa Bel pada hakikatnya hanyalah berhala. Mereka sadar betul apa yang dikatakan Daud. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Ini tertulis dalam Mazmur 141 ayat 4. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dahulu kita bukan umat Tuhan, namun sekarang kita telah menjadi umat-Nya.
Dahulu kita tidak dikasihani, sekarang telah beroleh belas kasihan. Untuk itu, sudah seharusnya kita menjadi orang-orang yang berintegritas, yaitu orang-orang yang hidup sesuai dengan aturan main sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Jangan melakukan sesuatu yang najis di hadapan Tuhan. Jangan juga mengambil bagian-bagian yang diperuntukkan bagi Tuhan, seperti pujian, kemuliaan, dan penyembahan. Dan yang terpenting adalah, mari kita tempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita. Sebab itulah ciri utama kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Kemampuan menjaga integritas sebagai orang pilihan Tuhan dimulai dari ketetapan hati yang benar. Amin. Demikian pembacaan renungan kita malam hari ini. Kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sepanjang hari penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Tuhan, kami ingin hidup sesuai dengan status kami sebagai orang-orang pilihan-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu, yang senantiasa menjaga integritas kami sebagai orang pilihan Tuhan. Tuhan Yesus, malam hari ini kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan berkenan untuk melindungi, menjagai kami. Jauhkan dari setiap hal yang tidak kami inginkan. Esok hari kami boleh bangun dengan kekuatan baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Salam sehati.